Gitu bocah temenan. Ih, bocah temenan anjing, mbok pikir ora kowe. Makanya mulai tenan iki. Temenan. Watu episan wae. Iku iso. Siap. Siap aku cok. Anjing. Siap. Yes. Mulai. Boleh. Asli tuh banget. Ya, su malah sambatnya lu kok. Halo seluruh, ketemu lagi nih sama channel Soundsmokers Film yang membahas film-film indah dan menegangkan, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online nih penuh iklan judi dan pembesar kod. Oke, kali ini Emon bakal bahas film horor sih ini ya. Dan ya, film ini cukup membuat saya menjadi kagetan sekarang. Ada benda jatuh kaget, ada orang lewat kaget, dengar suara Kang Ember kaget, lihat Johnny sendiri bangun kaget. Aduh, ribet ya. Oke deh, dan film kali ini berjudul Host. Film Host ini menceritakan tentang sekelompok wanita yang bosen karena sedang kondisi lockdown dan malah iseng melakukan ritual pemanggilan iblis menggunakan media online. Seperti biasa, setan luar negeri sudah maju ya sekarang, serba online. Oke deh, gak usah lama-lama. Mending langsung kita mulai aja alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nonton video ini sampai habis ya, oke? Film diawali dengan tank top. Maaf, maksudnya dengan mbak-mbak yang terlihat sedang benerin tank top. Baru juga awal, aduh, udah gemesin aja. Oke, lanjut. Mbak-mbak gemes ini bernama Haley. Di sini terlihat Haley ini sedang mau open VCS, open VC atau video call ya, menggunakan media Zoom dengan teman-temannya. Namun saat akan bersiap, tiba-tiba ada suara seperti orang yang mengetuk pintu terus-menerus. Haley yang penasaran mengambil laptopnya dan tiba-tiba sebuah pintu terbuka sendiri dan barang-barang berjatuhan. Namun suara ketukan itu masih berlanjut. Haley mendekati sebuah jendela dan membukanya. Dan ternyata itu adalah teman Haley yang tinggal tak jauh dari rumahnya, yaitu Gemma, yang meminta Haley untuk mengizinkannya gabung di Zoom-nya. Astaga, primitif sekali. Ngapa nggak chat aja sih? Terlihat Haley dan Gemma sedang ngobrol via Zoom, dan tak lama kemudian bergabung teman-temannya yang lain. Ada Emma, Radina, Caroline, dan Teddy. Ternyata di sini mereka punya rencana untuk melakukan ritual pemanggilan roh bersama-sama via Zoom. Emma pun mencoba efek filter yang ada di Zoom dan menakuti teman-temannya dengan filter serem. Tak ingin kalah, Caroline juga mencoba mengubah backgroundnya menjadi video dirinya sendiri yang sedang masuk kamar dan beraktivitas. Lanjut dengan Teddy yang menunjukkan sebuah kotak musik yang terdengar biasa aja sih. Tapi karena ini film horor ya, jadi agak serem gimana gitu ya. Bahkan di sini mereka mengundang seorang ahli spiritual lulusan sarjana gaib yang bernama Ceylan. Ceylan yang seorang cenayang bersertifikat ini berfungsi untuk membantu mereka berkomunikasi dengan roh di sekitar mereka. Walah dukun. Mereka memulai ritualnya yang diawali dengan menyalakan lilin masing-masing. Di sini Ceylan menjelaskan jika ingin mengakhiri ritual ini, mereka harus membayangkan sebuah tali yang mengikat pinggang mereka dan harus memotong tali tersebut. Dia juga memperingatkan untuk menghormati para roh dan jangan pernah menyepelekan mereka. Jika itu dilanggar, maka hal yang sangat buruk akan terjadi. Ceylan menyuruh mereka menyalakan lilin dan memvisualisasikan sedang membuat lingkaran dan berpegangan tangan. Namun di tengah ritual, pacar Teddy datang dan mengganggu dan lalu mematikan lilinnya. Hal ini auto membuat semua orang bete melihatnya dan lalu meninggalkan meeting Zoom tersebut. Ceylan bilang jangan khawatir dan meminta untuk melanjutkan ritual tersebut. Mereka mulai memanggil roh yang ada di sana dan Ceylan menanyakan adakah yang merasakan ada gangguan atau pertanda dari roh-roh tersebut. Dan di sini mulai terjadi hal-hal yang aneh. Haley merasa ada yang memegang pundaknya dan tiba-tiba Tiba-tiba Gemma teriak dan saya juga teriak ketakutan. Anjing. Gemma mengaku ada yang memegang lehernya.
Ceylan menyuruh Gemma berkomunikasi dengannya. Dan Gemma pun bilang itu adalah Jack, seorang teman Gemma dulu yang meninggal dengan cara gantung diri. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di belakang Ceylan dan dia DC atau disconnect dari Zoom. Namun di sini terlihat ternyata Gemma berbohong soal temannya Jack yang bundir dan hanya bercanda soal itu. Walah, mbak, udah dibilangin jangan bercandain setan. Namun saat mereka berdebat karena Gemma, tiba-tiba seperti ada yang menarik kursi Hailey. Dan disinilah teror dimulai. Caroline mendengar ada sesuatu di atapnya dan dia keluar dan mengecek lewat lubang plafon rumahnya. Dan di sana terlihat ada sebuah kaki mengambang. Astaga. Gak ada suara jumpscare, tapi di sini saya kaget serius pas nonton. Mereka yang panik melihat itu langsung menyuruh Hailey menghubungi Ceylan lagi. Namun saat akan mengambil HP, Hailey seperti melihat sesuatu. Dan di sini terlihat juga teman-temannya tak bisa ikut melihat apa yang dilihat Hailey. Lalu Hailey mengambil sebuah kamera dan memotret ruangan di sana. Dan benar saja ada yang sedang gelantungan santuy di tembok tersebut. Mereka tambah panik dan tiba-tiba gelas Emma pecah sendiri, yang membuat suasana tambah ruwet. Namun akhirnya Hailey bisa menghubungi Ceylan lagi. Di sini Ceylan memarahi para wanita ini karena sudah tidak menghormati para roh dan malah bercandain mereka dengan membuat cerita bohong tentang orang yang bunuh diri. Ceylan menjelaskan hal tersebut malah akan memanggil roh palsu atau bisa saja iblis jahat dan bahaya akan datang. Ceylan menyarankan untuk menghentikan ini semua sebelum kejadian yang lebih buruk terjadi, dengan membayangkan sebuah lingkaran lagi dan bertanya pada roh tersebut apakah dia teman atau bukan. Jika teman, maka si setan harus mengetuk 1 kali, dan jika tidak, si setan akan mengetuk 2 kali. Mereka pun bertanya bareng-bareng, dan bukannya mengetuk, si setan malah membuat lampu Hailey konslet dan telepon Ceylan langsung terputus. Yang di sini kita bisa simpulkan si setan bukan teman dan akan membahayakan mereka semua. Mereka yang panik langsung menghentikan ritual tersebut dengan membayangkan memotong tali yang ada di pinggang mereka. Oke, di sini mereka mulai tenang karena mengira mereka sudah mengakhiri acara ritual tersebut. Terlihat Caroline pergi meninggalkan ruangan dan yang terlihat hanya kursi kosong. Namun jika kalian perhatikan, ada yang aneh di layar Caroline. Tiba-tiba kursi kosong itu hilang dan gak lama kemudian Caroline masuk lagi ke kamar. Dan ya, itu cuma filter background yang tadi Caroline pamerin ke teman-temannya. Teman-temannya yang menyadari hal itu pun mulai panik lagi dan memanggil-manggil Caroline. Dan tiba-tiba terlihat Caroline menabrak laptopnya sendiri dan laptopnya sampai jatuh. Teman-temannya tetap memanggilnya namun tidak ada jawaban dan Caroline pun disconnect juga. Berganti ke kolom Emma yang sedang merekam lampu rumahnya yang bergerak sendiri. Lalu tiba-tiba sebuah filter wajah melayang di tengah ruangan. Dan saat Emma mendekatinya, anjing noleh. Karena penasaran dengan sosok Invisible Man yang mengacak-acak dapurnya ini, Emma pun menebar sebuah tepung untuk mengetahui adakah orang di sana. Namun terlihat ada jejak kaki di atas tepung tersebut. Dan teror pun berlanjut dengan Emma yang dikejar sebuah jejak misterius tadi. Emma berlari menuju kamar dan tiba-tiba terangkat di udara dan terjatuh. Lalu berlari lagi menuju kasur dan sembunyi di bawah selimut. Oke, lanjut dengan Radina yang sedang menelpon suaminya. Namun tiba-tiba kompor dapurnya menyala sendiri. Teman-temannya mencoba memperingatkannya untuk pergi dari rumah. Dan tiba-tiba suaminya terjatuh dari langit. Oke, buat kalian yang bingung kenapa suaminya tiba-tiba jatuh tanpa permisi, baiklah, kita mundurkan filmnya beberapa menit. Ternyata di scene ini
kalau kalian perhatikan si suami Radina sudah tergantung di atas. Dan kebetulan saja tidak ada orang yang tahu akan kejadian itu. Untung Emon tahu. Radina yang panik mencoba keluar dari rumah. Namun ada yang menariknya dan menjauhi pintu dan dia meninggal. Saat keadaan sedang tegang, tiba-tiba Caroline login lagi. Namun hanya terlihat filter backgroundnya doang. Dan tiba-tiba terlihat Caroline yang sedang headbang dan memukulkan kepalanya ke laptop. Lalu berakhir dengan Caroline yang meninggal juga. Karena panik dan gak tahu kudu ngapain, mereka malah jadi saling menyalahkan. Dan sekali lagi, Haley terlempar ke belakang. Dan tiba-tiba ada yang menariknya keluar pintu. Di sini, Gemma panik dan malah pergi keluar rumah, lalu disconnect dan meninggalkan Emma sendirian di room meeting tersebut. Namun tiba-tiba Teddy login lagi dan terlihat boneka melayang di sana. Dan ternyata itu cuma keisengan Teddy. Saat Teddy sedang mengatakan sesuatu, tiba-tiba lampu rumah Teddy meninggal. Teddy kemudian menyalakan senter dan mencoba menaiki tangga. Namun tiba-tiba ada yang akan menyapa di sana. Oke, habis ini jump scare buat kalian, siap-siap ya. Udah? Oke. Teddy yang terkejut lari dengan panik, namun semua barang di rumahnya bergerak sendiri dan berjatuhan. Dan Teddy ketemu lagi dengan yang tadi. Kenapa sih setannya teriak? Kan gua kaget. Jancuk. Teddy lanjut keluar rumah menuju kolam. Di sana ada pacarnya Ginny yang tiba-tiba terangkat di udara lalu dijatuhin ke kolam renang. Terlihat Teddy yang bersembunyi di suatu tempat dan tiba-tiba lampu senternya meledak sendiri. Dan saat keadaan gelap terdengar suara kotak musik Teddy yang berbunyi. Teddy lalu mengambil sebuah korek untuk pencahayaan. Dan benar saja, secara misterius, sudah ada kotak musiknya yang terbuka dan sedang berbunyi riang di lantai. Dan saat Teddy mendekatinya, tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya dan membuat Teddy pingsan, lalu terbakar. Tinggal si Emma sendirian, yang tiba-tiba mendengar ada sesuatu yang mendekatinya. Emma lalu iseng mencoba melempar selimutnya dan kenapa ada Invisible Man di sini? Oh iya, ternyata kata si sutradara film ini, scene ini tuh terinspirasi dari adegan filmnya Mas Joko Anwar, yaitu Pengabdi Setan. Ya, pantas nggak asin saya. Tapi tetap aja kaget. Jing. Emma yang panik berlari menuju jendela dan terjun bebas dari lantai 2. Dan akhirnya dia mati juga. Oke. Di sini terlihat kolom Haley yang tiba-tiba kaca ruangannya pecah dan masuklah seorang Gemma yang ternyata pergi ke rumah Haley dan masuk dengan memecahkan kaca rumahnya. Dia melihat ke laptop Haley dan terkejut melihat semua temannya sudah join ke alam barzah duluan dan ninggalin dia sendirian. Gemma yang kebingungan plus shock berjalan seperti orang linglung. Dan tiba-tiba ada sebuah botol yang nekat melayang sendiri dan mencium kening Gemma sampai tepar. Sumpah satisfying sekali bagian ini. Bentar, sekali lagi ya. Mampus kon mbak, tak ulang-ulang gemes aku. Namun ternyata Gemma masih hidup dan tepar. Namun tiba-tiba ruangan dapurnya emosi dan membuat Gemma kaget dan nekat ngatain setannya. Gemma lanjut menerusi lorong dan bertemu dengan Haley yang ternyata sembunyi di bawah meja. Di sini mereka tos dulu. Dan kenapa mereka tos di saat keadaan seperti ini saya nggak paham jalan pikiran mereka. Namun tiba-tiba seekor kursi bergerak sendiri dan lalu mati lampu. Gemma mengajak Haley keluar secepat mungkin dari rumah. Namun karena gelap, Haley mengambil kameranya untuk menerangi jalannya menggunakan flash kamera. Mereka mendekati ruangan yang chaos dan gelap tadi dengan hanya mengandalkan flash kamera Haley. Sampai tiba-tiba dan filmnya tamat. Udah gitu doang, tamat.
sekali lagi akhir yang nyebelin dari sebuah film. Intinya, ini adalah cerita tentang orang-orang yang celaka karena nggak patuh aturan dan melanggar larangan. Bentar. Kok mirip sama orang-orang yang melanggar aturan PSBB ya? Apa mungkin host ini memang dibikin buat nyindir orang-orang yang kayak gitu? Gimana menurut kalian? Oke deh, yang jelas film ini keren menurut saya. Saya menikmati sekali nonton film horor ini. Ceritanya dapet, horornya dapet, fan service-nya ada meski cuma bentar. Dan meski filmnya cuma berdurasi kurang dari 1 jam, overall film ini keren. Kalian harus nonton deh pokoknya. Tapi jangan sendiri, lebih enak berdua. Ajak teman, ajak gebetan, ajak pacar atau istri tetangga buat nonton film ini. Kali aja hilap, ya kan? Oke deh, sekian dulu ya alur film kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Emon pamit, see you next dimension, Shulur. Dadah!